Bahagia dan sejahtera. Ibu terlalu jauh, Ibu. Kenapa sih kita harus mati raga? Kenapa harus berderma? Kenapa kita memikirkan orang lain? Padahal diri kita sendiri pun belum cukup loh, Bu. Karena setiap tahun selalu sama. Selalu puasa, selalu pantang, selalu mengisi kota APP. Dan setelah itu hidup kita tetap sulit. Orang tetap susah. Terus apa bedanya, Bu? Ada 3 kunci yang harus kita renungkan: bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan. Dengan ukuran yang berbeda-beda bagi setiap orang. Bapak Ibu, APP setiap tahun kita diskusikan dan kita jalankan. Khawatirnya adalah lewat begitu saja, kemudian tiba-tiba APP datang lagi. Artinya kita tidak merasakan secara mendalam. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan tentang Kristus. Jangan lupa loh ya, mengisi kotak APP dengan ikhlas dan kumpulkan besok seminggu setelah Paskah untuk bisa diserahkan ke paroki. Nih, boleh nggak saya jujur? Dulu, jujur itu memang yang kami inginkan. Ada apa? Saya kok bingung ya, dan saya tidak mengerti kenapa sih kita harus mati raga, kenapa harus berderma, kenapa kita memikirkan orang lain, padahal diri kita sendiri pun belum cukup loh, Bu. Dulu, kamu merasa terbebani ya? Iya, karena setiap tahun selalu sama, selalu puasa, selalu pantang, selalu mengisi kota APP, dan setelah itu hidup kita tetap sulit. Orang tetap susah. Terus apa bedanya, Bu? Mbak Lulu, Iya, Pak. kamu pernah merasa sendirian tidak? Pernah? Terus bagaimana rasanya? Iya. Saya merasa orang tidak peduli sama saya. Nah, itulah gunanya kita harus peduli terhadap sesama. Dulu, mati raga itu bukan soal menyiksa diri. Itu latihan, Nak. Kita belajar menahan diri supaya hati kita lebih peka. Kalau kita selalu menuruti keinginan sendiri, terus kapan coba kita akan memikirkan orang lain? Tapi Tuhan kan tidak ingin kita kelaparan, toh, Bu. Tuhan tidak ingin juga kita berhenti jajan. Dulu, biarkan menurut pemikiranmu. Tuhan tidak butuh itu kok. Tapi kita yang butuh. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup bukan cuma soal aku. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Mbak Lulu, saya punya cerita. Dahulu waktu usaha saya sedang bangkrut, saya merasa
Tuhan itu tidak adil. Saya marah. Saya berhenti ikut kegiatan lingkungan. Saya berhenti ikut kegiatan dalam hidup gereja. Saya merasa semua orang hanya menuntut saya, tidak peduli terhadap diri saya. Dan tidak seorang pun mengerti akan keadaan saya, Kak Lulu. Nah, bener kan Pak? Bener. Terus bagaimana Pak? Suatu hari ada seorang umat datang ke rumah saya. Mereka tidak membawa uang, tapi mereka membawa perhatian terhadap keluarga saya, terhadap diri saya. Mereka tahu kondisi saya saat itu, dan ternyata data umat selalu diperbarui. Mereka tahu saya sedang kesulitan, saya sedang terpuruk. Tuh, benar tuh. Itulah pentingnya data umat dalam sistem eklesia. Dan angka atau nama itu cara gereja memastikan tidak ada anggota lingkungan yang terabaikan. Itu bisa terjadi kalau semua umat terlibat, termasuk kamu loh. Kalau saya waktu itu terpuruk dan merasa sendirian, umat itu tidak peduli, mungkin saya sudah menjauh dari gereja ini. Kalau soal uang, saya juga butuh Pak. Kenapa harus berbagi? Saya sendiri belum makan loh Pak. Oh, kamu itu loh ya, ini bukan soal mapan atau belum mapan. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal hati loh, soal hati. HPP bukan sekedar mengumpulkan dana. Ini adalah wujud konkret gereja berjuang menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Bahagia dan sejahtera. Ibu terlalu jauh Ibu. Bahagia itu apa? Ketika orang diperhatikan. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu ketika kebutuhan dasar diperjuangkan bersama. Kasih tahu ya Lu ya, bahwa dana APP membantu program sosial. Tadi dengar kan? Membantu orang sakit juga. Tidak bisa menutup semuanya, tapi itu adalah bentuk perhatian. Seperti keluarga Pak Sular tadi, bantu keluarga yang kesulitan. Ini bukan teori Lu, ini kenyataan, benar-benar terjadi. Benar sekali, Mbak Lulu. Waktu itu anak saya sedang sakit. Biaya rumah sakit sangat besar. Bantuan dari dana APP memang tidak menuntut semua, tetapi saya merasa dengan dana itu saya merasa dikuatkan. Saya tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan saya, dan membuat saya menjadi kuat kembali. Begitu. Dan itu adalah yang paling sulit. Mati raga, mematikan ego, itu adalah yang paling sulit. Kenapa? Karena menahan diri untuk tidak selalu memikirkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk itu. Benar sekali. Paskah adalah kebangkitan. Tetapi sebelum bangkit harus ada pengorbanan. Karena tanpa pengorbanan tidak akan ada kebangkitan. Wah, saya takut ya Pak. Kalau saya
bahwa yang memberi dengan ikhlas tidak akan benar-benar kekurangan. Bukan selalu dalam bentuk materi, tapi dalam damai dan sukacita. Saya selama ini merasa bahwa gereja itu menuntut kita. Tapi ternyata gereja itu mempertimbangkan kita, melihat kita supaya umatnya tidak terabaikan, supaya lingkungan ini benar-benar menjadi keluarga. Jadi keluarga itu saling mengenal. Maka data umat penting kita harus perbarui dengan sungguh-sungguh agar tidak ada lagi yang terabaikan atau sampai tidak mendapatkan perhatian. Dan kota APP itu bukan beban, itu kesempatan bagi kita ikut ambil bagian dalam karya kasih itu, Mbak Lulu. Ya, saya ingin belajar mati raga, belajar tanpa hitung-hitungan, belajar peduli, supaya Paskah tiba nanti bukan bangkit hanya perayaan saja, tapi bagi saya Senang sekali saya bahwa itulah makna arti kuasa pembangunan. Kita membangun individu, tapi manusia, bukan hanya program, tapi kasih dan perhatian. Kalau setiap umat di lingkungan ini melakukan bagian kecil, kita benar-benar bisa menghadirkan masyarakat yang bahagia dan mensejahterakan tentunya. ya betul. Mari kita isi kota APP ini dengan hati yang ikhlas, bukan hanya kewajiban, tetapi karena cinta. Mari kita perbarui hati jadi- menyambut Paskah. Terima kasih. Tingkatkan karya serta asa